Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, Jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dalam kebaktian online Gereja Victory Sorong. Sebelum memulai kebaktian, akan ada beberapa hal yang dapat kita perhatikan seperti berikut ini. Yang pertama, carilah tempat yang tenang atau hindari hal-hal yang akan bisa mengganggu fokus saudara-saudari kepada Tuhan dalam kebaktian ini. Yang kedua, persiapkan sikap hati yang respek kepada Tuhan di sepanjang kebaktian online ini dengan tidak sambil melakukan aktivitas lain selama kebaktian berlangsung. Yang ketiga, pada saat memuji dan menyembah Tuhan, sebaiknya kita fokus bahwa Tuhan adalah audiens kita. Yang keempat, mari kita bisa membuka kamera atau menampilkan video kita agar kita bisa tetap saling melihat dan dilihat agar dapat memberi semangat kepada satu sama lain. Selamat beribadah dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mohon perhatian, 5 menit lagi ibadah akan segera dimulai. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan dan tak ada
seorang pun mau menolongku. Padamu ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya darimu. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga
ibadah akan segera dimulai. Jemaat dipersilakan berdiri. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Saat ini kita akan mentabiskan ibadah kita. Saya mengajak jemaat untuk kita bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Ayatnya yang kedua, Tuhan Allah hadir yang dimuliakan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malaikat surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Pada hambanya saya persilakan. Mari kita tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Dan pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi, di dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan biarlah ada di dalam pimpinan dan tuntunan Roh Allah yang kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya turun di atas kita sekalian yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan nats pembimbing kita. Nats pembimbing kita pagi hari ini terambil di dalam Filipi, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan untuk kami. Terima kasih untuk setiap kebutuhan yang Tuhan cukupkan dalam kehidupan kami. Secara khusus juga terima kasih untuk persekutuan agar kami anak-anak Tuhan dapat beribadah di saat ini Tuhan. Kami mau mengakui ini bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi ini semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajarkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh dapat bertanggung jawab atas anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami di saat ini Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, di saat ini Tuhan tolong berkati ibadah kami, agar sungguh-sungguh dari mulai pertengahan sampai pada akhirnya dipimpin oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Kami anak-anak-Mu juga Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang hadir di saat ini, Tuhan berkati agar sungguh-sungguh mendapatkan sukacita dan damai sejahtera ketika kami beribadah bersama-sama dengan Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang akan melayani juga Tuhan urapi dengan kuasa-Mu ya Bapa, sehingga sungguh-sungguh dapat menyatakan cinta kasih Tuhan, memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap orang yang dilayani.
Berkati persekutuan kami di saat ini ya Bapa, biarlah sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Dan di saat ini juga Tuhan, kami mau datang mengakui setiap dosa dan salah yang telah kami perbuat di hadapan-Mu ya Bapa. Kami sungguh menyadari dan mengakui banyak sekali kesalahan dosa yang kami perbuat dari hari lepas hari. Dosa yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Dosa yang kami lakukan terhadap sesama kami manusia maupun dosa yang kami lakukan terhadap-Mu ya Bapa. Kami mohon pengampunan yang daripada-Mu Bapa. Sucikan dan kuduskanlah kami sehingga saat ini kami menjadi anak-anak Tuhan yang layak untuk sujud di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk datang bersekutu, beribadah, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan dituntun oleh kuasa Roh Allah yang kudus, kami berdoa, kami memohon dan mengucap syukur hanya kepada Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Saat ini kita akan mendengarkan berita anugerah. Dengarkanlah berita anugerah bagi kita. Sebagai hamba Allah, saya memberitahukan bahwa pengampunan dosa telah terjadi atas hidup kita. Sebab firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mari bersama-sama sedengan seluruh orang percaya, kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan suara yang lantang dan sikap yang tegas. Mari bersama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mau menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang baik, Allah yang tidak berkesudahan kasih setianya dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita angkat pujian, Tuhan Yesus baik. Mari dengan penuh semangat sambil bertepuk tangan, kita angkat pujian ini. Kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita angkat pujian ini, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir
Yesus baik. Semua angkat jempolnya. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita mengatakan Tuhan Yesus kita Allah yang baik. Mari kita katakan Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Untuk dari selama-lamanya. Dari sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di saat ini kita akan menyembah Tuhan. Kita mengakui bahwa Tuhan kita adalah satu-satunya penolong dalam kehidupan kita, atas anugerah yang Dia berikan dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan dengan pujian besar anugerah. Kita boleh ada saat ini, sebagaimana kita ada saat ini, itu semua karena kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita menyembah Tuhan, kita agungkan Tuhan dalam pujian. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana benar Tuhan. Berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam kelimpahan, ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu,
sama-sama kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mengagungkan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Kami terus merasakan bagaimana Engkau menjaga, Engkau melawat kehidupan kami Tuhan. Jikalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, itu bukan karena kuat dan hebatnya kami Tuhan, tapi kami mau akui sungguh bahwa itu semua anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami memiliki Allah yang setia, Allah yang sungguh-sungguh bertanggung jawab atas hidup kami, Allah yang selalu menyertai langkah hidup kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terimalah pujian penyembahan kami Tuhan. Biar ini menyenangkan hati-Mu ya Bapa, dan buat kami semakin dekat lagi kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Berkati kami yang mau mendengarkan firman-Mu saat ini Tuhan. Berkati urapi kami Tuhan, agar kami dimampukan untuk menerima firman Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan selamatkanku. Haleluya. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Amin. Bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, kami percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Pada hambanya saya persilakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang berkuasa dalam seluruh kehidupan kami. Kami memuji Tuhan oleh karena Engkau Allah yang berfirman, Engkau juga yang menggenapinya. Kami memuji Tuhan oleh karena pada pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami lagi untuk dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Kami memohon pertolongan Roh Allah yang kudus memimpin kami semua, supaya kiranya kami dimampukan untuk mengerti apa maksud Tuhan bagi kami setiap pribadi lewat isi hati-Mu yang Engkau ingin sampaikan bagi kami pada pagi hari ini. Maka berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan Engkau berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan mengucap syukur kepada Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terangkat dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-24, Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-44. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-44. Mari kita bersama-sama menyimak Alkitab kita masing-masing. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikian kebenaran firman Tuhan. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia.
Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika Tuhan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Sedemikian jauh bagian firman Tuhan yang akan memberkati kita. Yang dikatakan berbahagia adalah Bapak Ibu Saudara kekasih dan saya yang membaca, merenungkan, dan yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya tiap-tiap saat. Terpujilah nama Tuhan. Tema yang diberikan untuk kita pada pagi hari ini untuk kita renungkan adalah bersiap sedia menanti kedatangan Kristus kedua kali. Bersiap sedia menanti kedatangan Kristus kedua kali. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, tanda-tanda akhir zaman atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya memang sangat penting untuk kita pahami. Kalau kita belajar dalam Alkitab, di sana pasti kita melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Ada tanda-tanda dari segi politik, ada juga dari segi ekonomi, kelaparan, ajaran sesat, dan sebagainya. Tapi sebenarnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tanda-tanda ini sebenarnya bukan hal yang baru sebenarnya. Kalau kita mencoba melihat jauh sebelum itu pun sudah ada tanda-tanda itu. Coba kita ambil contoh yang sangat sederhana misalnya. Ketika orang-orang Israel keluar dari tanah perbudakan, mereka menuju tanah Kanaan pada waktu itu 40 tahun saudara-saudaraku. Kita melihat saudara mujizat demi mujizat menyertai bangsa Israel dalam perjalanannya. Tapi lihat, mereka tetap mendukakan hati Tuhan. Sekalipun sebenarnya Tuhan menyatakan pertolongan, mujizat, keajaiban, tapi lihatlah Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam anugerah Tuhan yang luar biasa yang mereka nikmati, mereka tetap dalam kehidupan mereka masih tetap mendukakan hati Tuhan. Mereka hidup semau mereka. Kengerian selama 40 tahun saudara terkasih, tapi tidak peduli apa yang sedang mereka lakukan pada waktu itu. Mereka tidak peduli apa yang terjadi dalam kehidupan itu. 40 tahun kengerian bukan membawa mereka kepada pertobatan. 40 tahun di dalam kengerian itu, dalam penderitaan itu, bukan membawa mereka kepada perubahan hidup. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, gambaran inilah sebenarnya. Gambaran inilah sebenarnya atau seharusnya terjadi pada gambaran dalam penantian kita akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Bencana datang silih berganti. Seperti orang Israel ditulahi. Tapi tetap aja ada yang percaya. Tapi ada juga yang tidak percaya. Begitu juga yang terjadi menjelang akhir zaman ini. Isu ke isu datang silih berganti saudara. Tapi lihatlah saudaraku, tanda itu penting kita pelajari. Tapi kapan kedatangannya persis, kapan kedatangannya yang pasti, tidak ada seorang pun yang tahu. Kebenaran firman Tuhan dalam pasal yang ke-24 ini ayat yang ke-36 dikatakan apa? Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa di surga. Itu kata Alkitab.
Maka saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus, kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan dalam ayat yang ke-36 ini, sebenarnya kita tidak perlu menebak-nebak. Karena firman Tuhan sudah katakan, tidak ada yang tahu. Maka jika ada yang mencoba menebak-nebak kedatangan Kristus yang kedua kalinya, bukankah sebenarnya ini menunjukkan bahwa orang itu tidak pernah membaca Alkitab? Bukankah sebenarnya itu menunjukkan bahwa orang itu tidak mengerti isi Alkitab? Karena firman Tuhan katakan, malaikat pun tidak tahu. Lalu bagaimana mungkin orang-orang masa kini tahu? Ini kan aneh Bapak Ibu Saudara kekasih. Berarti dia sudah lebih pintar dari malaikat. Karena malaikat pun tidak tahu Bapak Ibu Saudara kekasih. Bahkan firman Tuhan berkata, anak manusia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus sendiri, dia tidak tahu kapan dia akan datang. Bukan karena dia bukan Allah, tetapi karena dia yang rela mengosongkan diri, rela membatasi diri, rela melepaskan kemahaannya. Dia Allah yang tidak terbatas, rela menjadikan dirinya menjadi Allah yang terbatas. Padahal kan tidak mungkin Allah terbatas. Tapi itulah kerelaannya. Dia Allah 100% ya. Tapi menjadi Allah yang membatasi diri. Dia rela melepas seluruh atribut keilahiannya. Maka dalam penantian seperti inilah kita bisa melihat indahnya penantian kita untuk kedatangannya. Tidak ada yang tahu. Kenapa kita tidak tahu? Karena memang kita tidak perlu tahu. Kalau kita perlu tahu Bapak Ibu Saudara kekasih, pasti firman Tuhan sudah memberitahu, ya kan? Kalau firman Tuhan sudah bilang kita tidak perlu tahu, kenapa juga kita harus cari tahu? Kalau masih ada orang yang masih cari tahu, cuma satu namanya, orang itu sok tahu. Orang itu sok tahu. Dan ketika orang itu sok tahu, pasti orang itu salah. Saya berani berkata begitu Bapak Ibu Saudara kekasih. Karena apa? Karena tidak cocok dengan Alkitab. Kita memang perlu memahami tanda-tanda itu. Tapi tanda-tanda itu cuman mengingatkan kita bahwa kedatangannya sudah dekat. Supaya kita lihat diri kita. Supaya kita membenahi diri kita benar atau tidak. Supaya kita bisa mempersiapkan diri kita berbuah atau tidak. Paling tidak Bapak Ibu Saudara kekasih, kita dibawa dalam kesadaran diri. Artinya ya sadar dirilah. Banyak orang Kristen yakin sekali kalau mati masuk surga. Tapi hidupnya tidak beres. Bagaimana itu caranya? Dia yakin dia masuk surga, tapi hidupnya tidak beres. Bagaimana itu ceritanya? Satu kali kalau saya berbicara dengan salah satu teman, ketika ada teman yang meninggal, lalu orang itu berkata kepada saya, lalu kalau begitu Ibu Pendeta tidak percaya dia masuk surga, maksudnya yang sudah meninggal itu. Coba Ibu Pendeta lihat, dia itu sangat rajin ke gereja. Bahkan dia pengurus di gereja. Ibu tidak percaya bahwa dia akan masuk surga? Saya katakan, oh ya, saya percaya. Karena firman Tuhan katakan, barang siapa yang percaya kepada Kristus, jika dia mati, dia masuk surga. Kita semua tahu itu, kita semua percaya itu. Tapi dengarkan baik-baik saudaraku, saya katakan. Saya juga percaya yang Alkitab berkata, pohon dikenal dari buahnya.
Dan saya juga percaya perkataan Tuhan Yesus, tidak semua orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Yang masuk dalam kerajaan surga, dialah yang melakukan kehendak Bapa di surga. Apa kehendak Bapa di surga? Kehendak Bapa di surga, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kemudian kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah melakukan ini? Itu saja kok. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Inilah sikap yang berjaga-jaga sebenarnya. Inilah sikap yang berjaga-jaga. Dalam firman Tuhan tadi yang sudah kita baca bersama, dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-37 sampai 39. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus, ini menjadi peringatan bagi kita dalam menantikan kedatangannya. Kebenaran firman Tuhan katakan dimulai dari ayat yang ke-37, demikian firman Tuhan. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita perlu mempersiapkan diri sehingga waktu kedatangan itu tiba, kita akhirnya diselamatkan. Gambaran pada zaman Nuh, Tuhan sudah beritahukan akan ada air bah datang. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara kekasih? Sekeliling Nuh itu mentertawakan dia. Mereka tidak ada yang percaya akan pemberitahuan Nuh. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus, sudah diberitahu, tapi mereka tidak peduli. Kebenaran berita itu mereka abaikan. Mereka mengolok-olok kebenaran itu sendiri. Saya bayangkan Bapak Ibu Saudara kekasih, betapa frustasinya Nuh dalam kesendirian informasi itu. Kita sangat mengerti itu. Sungguh tidak menyenangkan menjadi sendiri berpendapat. Tapi lihatlah Nuh. Nuh tetap berpegang pada prinsip kebenaran. Nuh percaya pada apa yang Tuhan firmankan. Kepercayaan itu yang membuat Nuh mengerjakan bahtera itu sampai finish. Kepercayaan itu yang membuat Nuh bersemangat mengerjakan bahtera itu sampai selesai. Nuh mengisi hari-harinya dengan bertanggung jawab, menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh dalam pimpinan Tuhan yang berfirman itu. Dan betul, air bah itu pun datang. Semua orang ditimpa bencana, semua orang berteriak minta tolong. Tapi apa yang terjadi? Sudah tidak ada waktu. Sudah tidak ada kesempatan. Betapa sudah diberitahukan pun, tapi orang tidak siap dan tidak mau tahu, bahkan mereka mengabaikannya. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, kapan Nuh mempersiapkan diri dalam hal kapan Nuh membuat bahtera itu? Berapa lama Nuh membuat bahtera itu? Berapa tahun Nuh membuat bahtera itu? Firman Tuhan mencatat Nuh membuat bahtera itu, mempersiapkan diri bertahun-tahun. Sebenarnya kita pun harus demikian. Kita tidak tahu kapan hari itu tiba. Tapi
Tapi mari kita mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Kebenaran firman Tuhan telah disampaikannya kepada kita. Firman Tuhan ya dan amin dan pasti digenapi. Mari persiapkan dirimu. Jangan mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Jangan berleha-leha, jangan anggap sepi kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan pasti akan digenapi. Bagaimana dengan zaman sekarang? Di zaman akhir menuju titik akhir zaman ini. Kira-kira bagaimana kehidupan kita? Tanda-tanda sudah ditunjukkan dengan terang benderang. Apakah gereja juga tidak mau melihatnya? Tanda-tanda sudah ditunjukkan dengan terang benderang. Apakah anak-anak Tuhan, apakah orang-orang Kristen tidak mau tahu atau tidak mau melihatnya? Saudara terkasih, memang pada faktanya banyak orang Kristen itu sendiri terjebak dalam isu-isu fenomena yang justru tidak ada dalam Alkitab. Tanda-tanda bukannya membuat kita berjaga-jaga, tapi tanda-tanda itu justru membuat banyak orang Kristen justru sibuk ribut dengan fenomena-fenomenanya. Aneh kan? Cari-cari yang tidak ada sementara yang sudah ada tidak dikerjakan. Akhirnya apa yang terjadi? Kekristenan menjadi kacau. Yang ada itu apa, Bapak Ibu Saudara kekasih? Kita baca ayat 40 sampai dengan ayat 41. Kebenaran firman Tuhan katakan apa? Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara kekasih? Kedatangannya sungguh tidak terduga. Tidak ada yang menduga. Masih sama-sama kerja seperti biasa. Melakukan aktivitas seperti biasa. Tiba-tiba hilang satu. Tiba-tiba terangkat. Ada satu cerita yang saya baca dikatakan begini. Katanya ada satu rombongan naik pesawat. Ketika mereka mau naik pesawat, bapaknya bertanya, nanti kau lihat pesawat dan lihat pilotnya. Lihat pilotnya orang Kristen kah atau tidak? Kalau pilotnya itu orang Kristen, kau cari itu co-pilotnya, cari yang bukan Kristen. Karena kalau dua-duanya Kristen, jangan sampai pengangkatan tiba-tiba, pada akhirnya karena keduanya orang Kristen, nanti pesawatnya menjadi jatuh. Ini kadang telinga menjadi sakit mendengarnya. Kenapa? Ya kalau pilotnya diangkat, kalau kau juga benar, kenapa harus takut? Bukan kau juga terangkat. Kan aneh. Jadi ini perlu kita sadari Bapak Ibu Saudara kekasih. Dalam penantian kita akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Yang pertama ini yang perlu kita pahami sungguh-sungguh, betapa kedatangannya itu tidak terduga. Pahami itu sungguh-sungguh. Kedatangannya sungguh tidak terduga. Tapi yang kedua Bapak Ibu Saudara kekasih, menantikan kedatangannya yang kedua kali, kita harus menyadari bahwa akan ada pemisahan yang sangat tuntas. Mana yang lalang, mana yang gandum. Akan ada pemisahan, mana yang lalang, mana yang gandum. Firman Tuhan katakan, lalang diikat, lalu dibakar. Tapi gandum juga diikat, tapi masuk ke lumbung. Dua-duanya dipisahkan. Maka status kita sangat jelas. Kalau memang kita beriman, status kita akan jelas.
Karena itu sangat penting Bapak Ibu Saudara kekasih ayat yang ke-42. Kebenaran firman Tuhan katakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Penting sekali berjaga-jaga. Berjaga-jagalah. Kenapa harus berjaga-jaga? Karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Saya suka berkata Bapak Ibu Saudara kekasih, hidup kita hari ini. Hidup kita hari ini. Bukan nanti. Bukan besok. Bukan lusa dan seterusnya. Hari ini hiduplah sesuai kehendak Tuhan. Hari ini hiduplah menyenangkan hati Tuhan. Hari ini jalankanlah perintah Tuhan. Jangan pernah kita menghitung-hitung berkat Tuhan lalu kita tidak puas. Hitunglah berkat Tuhan dan puaslah. Karena kalau kita tidak puas, Bapak Ibu Saudara kekasih, hidup ini akan penuh dengan persungutan. Dan sekali lagi saya katakan, jangan pernah puas untuk melayani Tuhan, tapi puaslah dengan berkat-Nya. Tapi celakanya, banyak orang Kristen gak pernah puas dalam pelayanan Tuhan. Maka ada ungkapan, saya terus kah? Minggu lalu saya, sekarang lagi saya, besok saya, macam tidak ada orang lain lagi. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita berkata seperti itu, saya terus. Minggu lalu WL sudah saya, minggu depan saya lagi, minggu depannya saya lagi, kok saya terus? Kalau kita sudah seperti ini, emang apa sih kita? Apa sih kita ini? Apa sih hebatnya yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Maaf ini, memang terlalu kasar ya, maaf. Maaf kalau saya berkata ini. Saya mau katakan, maaf ini agak kasar. Sampai kita sudah jungkir balik pun melayani Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih. Memang sudah semestinya begitu. Dia yang rela disalibkan, dipertontonkan, dipermalukan, mati. Untuk siapa? Untuk kita orang berdosa ini. Lalu apa yang harus kita katakan? Kepada Dia yang Maha Agung yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah menyerahkan nyawanya mati bagi kita. Layakkah kita berkata, saya lagi kah? Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adakah Tuhan pernah berhutang kepada kita? Tidak. Karena itu mari kita bersama-sama bagaimana memahami kehidupan ini. Bagaimana dalam hidup ini harus berjaga-jaga sehingga ketika Tuhan datang, kita tidak tahu, tapi kita siap siaga. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara kekasih, tidak penting trompet itu. Tidak penting trompet itu kapan berbunyi. Tidak penting tanda-tanda binatang itu. Tidak penting fenomena itu, tidak penting isu bait Allah itu, dan sebagainya. Bukan itu yang terpenting Bapak Ibu Saudara kekasih. Yang terpenting adalah, adakah kita hidup benar? Berjaga-jaga sesuatu yang sangat indah yang dikatakan Alkitab. Renungkanlah firman Tuhan. Kelola itu dalam hatimu dan lakukanlah. Itulah arti berjaga-jaga. Karena itu dikatakan dalam ayat yang ke-43 dan ayat yang ke-44, ayat yang terakhir pembacaan kita pada pagi hari ini, ayat yang ke-43 dan 44.
Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ini menarik Bapak Ibu Saudara kekasih. Benar, kalau tuan rumah itu tahu, oh besok malam maling datang, ya pasti ia berjaga-jaga toh. Tapi Tuhan beda. Hati-hati, kita tidak tahu persis. Dia datang di luar dugaan. Bisa Jumat malam, bisa Kamis malam, Selasa malam, dan seterusnya. Itu sebabnya perlu berjaga-jaga. Perlu berjaga-jaga. Pertanyaannya, sampai kapan? Sampai kapan kita berjaga-jaga? Kita berjaga-jaga sepanjang nafas ini masih ada. Kita berjaga-jaga sepanjang Tuhan masih mengizinkan kita menikmati hidup ini. Bagaimana cara berjaga-jaga? Cara berjaga-jaga bukan berarti kita pegang Alkitab terus. Bukan. Tapi berjaga-jaga itu pelajari firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan lakukan itu dalam hidupmu. Setan bisa meninabobokan kita. Itu sebabnya hiduplah dalam kebenaran dan kekudusan hidup. Berjalanlah dalam kehendak Tuhan dan lakukanlah kehendaknya. Berjalanlah dalam kehendak Tuhan dan lakukanlah kehendaknya. Bapak Ibu Saudara siap? Ini menjadi pertanyaan yang serius. Jangan sampai ada yang tertinggal. Itu doa saya. Khususnya Jemaat Gereja Victory Sorong. Jangan sampai ada yang tertinggal. Sebab Yerusalem, kota yang mulia itu, siap menanti kehadiran kita semua. Selamat menjalani hidup ini dengan bijaksana. Tetaplah bersemangat dan tetap terhubung dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Teruslah mengajari kami untuk berjaga-jaga dalam hidup ini. Supaya hidup kami berkenan kepadamu, mampukan kami melakukan kebenaran firman-Mu, mampukan kami melakukan apa yang Tuhan mau, sertai kami dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Terpujilah Kristus yang akan datang. Dalam penantian kami bersyukur karena kami diingatkan untuk senantiasa berjaga-jaga dalam hidup ini. Hamba berdoa menyerahkan semua keluarga-keluarga yang ada dalam Jemaat Gereja Victory ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bersyukur pertolongan Tuhan yang dahsyat dan yang ajaib. Pimpinan Tuhan yang boleh kami rasakan tiap-tiap saat. Bersyukur untuk berkat rohani. Kebenaran firman-Mu yang tetap boleh kami renungkan dengan bebas. Namun kami bersyukur juga untuk berkat jasmani yang tidak henti-hentinya Tuhan nyatakan dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan bagi suami, istri, anak-anak terkasih kami. Sampai pada saat ini masih tetap ada di dalam pertolongan Tuhan yang sempurna. Namun kami tetap menyerahkan keluarga-keluarga dalam Jemaat Gereja Victory ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati keluarga-keluarga, keluarga Bapak Daniel Dubu, anak mantu dan cucu. Tuhan berkati segala usaha pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka, iman mereka, biarlah semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Keluarga besar Sinai kami serahkan dalam tangan Tuhan, oma, opa, anak-anak, anak mantu, cucu-cucu, baik ada di Sorong, di Bandung, di Timika, bahkan juga di Laos. Kami tahu Bapak, Tuhan tidak pernah tutup mata. Tuhan kami tetap menolong, Tuhan tetap memberkati, memimpin mereka
Karena keyakinan kami tetap membawa keluarga ini kepada Tuhan. Berkati keluarga ini khususnya untuk papi dalam kesehatannya, mami biarlah Tuhan menolong. Semakin Tuhan pulihkan dalam masa tua, mereka tetap semakin berkobar-kobar untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Kami mengingat keluarga Bapak Hendro dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati dalam masa tuanya. Tuhan menolong mereka dalam usaha mereka. Biarlah hati mereka tetap terhubung dengan Tuhan. Kebenaran firman Tuhan tiap-tiap saat boleh menguatkan mereka, memampukan mereka menjaga hubungan pribadi bersama dengan Tuhan. Berkati mereka mencukupkan segala kebutuhan yang mereka butuhkan. Menyerahkan keluarga Titi Heru, menyerahkan keluarga Pak Jack Sinai, menyerahkan keluarga Pak Tampu Bolon. Tuhan menolong, Tuhan memberkati mereka, khususnya mereka sebagai alat Tuhan di dalam TNI dan juga untuk Pak Jack bersama dengan Pak Tampu Bolon sebagai aparat. Tuhan menolong, Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua jemaat Victory dalam tangan Tuhan, keluarga Putih Lehalat, Lewa KBC, keluarga Makoi. Biarlah tangan Tuhan tetap menolong memberkati. Kami rindu Tuhan, masa-masa yang sulit oleh karena pandemi ini, kami tetap menjaga hati kami, menjaga pikiran kami tetap bersyukur kepada Tuhan dan tetap melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati bangsa dan negara ini, khususnya Bapak Presiden Jokowi bersama dengan wakil dan segala aparatnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan tolong, Tuhan Engkau memberkati seluruh jajarannya. Biarlah Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Memberkati juga kota dan kabupaten Sorong. Biarlah Tuhan kota dan kabupaten ini kami boleh menikmati kenyamanan yang berasal dari Tuhan, karena Tuhan sudah melawat kota dan kabupaten ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan pada pagi hari ini, dimanapun mereka berada, di gunung, di pesisir pantai, di pedalaman, di kota. Biarlah Tuhan tetap menolong, memberkati. Hari ini kebenaran firman Tuhan disampaikan lewat mimbar, lewat gereja-gereja. Tuhan pakai semua itu untuk boleh memberkati semua jemaat yang ada. Semakin hari makin banyak jiwa boleh dimenangkan untuk Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, khususnya kami serahkan Sinode Gria ke dalam tangan Tuhan. Kau memberkati ketua Sinode bersama dengan wakil pengurus, bahkan hamba-hamba Tuhan yang ada di Gria. Tuhan menolong, Tuhan memberkati mereka dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuji kebesaran Tuhan oleh karena kasih setia Tuhan yang sudah memberkati Bapak Daniel Dubu, sehingga keluarga hamba-Mu ini dengan sukacita masih tetap memberikan kesempatan bagi kami beribadah lewat rumah yang mereka pinjamkan untuk boleh kami pakai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi berkati keluarga ini dalam segala usaha, tugas tanggung jawabnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nah, sebentar kami ingin membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Persiapkanlah hati kami membawa yang terbaik bagi Tuhan. Dan ketika kami sudah membawanya, Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan memberkatinya, sehingga lewat persembahan ini kami boleh pakai untuk sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga, biarlah Tuhan semakin memberkati keluarga-keluarga. Ke hari-hari yang ada di depan, kami lagi dengan sukacita membawa yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di hadapan Tuhan, dan doa ini kami akan akhiri dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi murid-murid-Mu dan disampaikannya kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Ibu Pendeta Sarma yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus tetap menyertai dan memberkati. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Untuk persembahan akan dikumpulkan di rumah masing-masing, setelah itu dimasukkan ke dalam amplop dan akan diserahkan kepada bendahara.
Sebelum persembahan dipersiapkan, mari kita angkat pujian. Harapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus penebus dosaku. Dia pun selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pun selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku, Yesus dia harapanku, Yesus dia harapanku, Yesus dia harapanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan info pelayanan sepekan. Tepuk tangannya mana buat Allah kita, come on! Shalom. Dengan penuh sukacita kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dalam ibadah pada pagi hari ini. Seluruh jemaat serta pengerja Gereja Victory Sorong mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Sarma Makoi yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Ibu dalam pelayanan serta keluarga yang dipercayakan olehnya. Pagi hari ini kami akan menyampaikan info pelayanan sepekan Gereja Victory Sorong. Sehubungan dengan PPKM yang diberlakukan oleh pemerintah Kota Sorong, maka kita akan tetap melaksanakan ibadah secara online melalui aplikasi Zoom, YouTube, dan Facebook Gereja Victory Sorong. Berikut jadwal pelayanan selama sepekan. Demikian info pelayanan sepekan. Atas nama Gembala dan seluruh jemaat Gereja Victory Sorong, kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Tuhan Kau Gembala kami, dari Kidung Jemaat nomor 407.
Tuhan Engkau gembala kami. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik. Ayatnya yang kedua, Kau pengawal yang setia. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, jauhkan kami dari dosa. Panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Kepada hambanya saya persilakan. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pulanglah ke tempatmu masing-masing, masuklah dalam kegiatanmu sehari-hari, dan biarlah kebenaran firman Tuhan tetap berkumandang dalam hati kita masing-masing. Tetaplah berjaga-jaga dalam hidup ini, sebab kedatangannya tidak terduga, dan sadarilah bahwa akan ada pemisahan yang sangat tuntas, mana lalang dan mana yang gandum. Itu sebabnya arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkannya wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk dan kita bersaat teduh. Saat teduh selesai.